Ya, Tapi amat udah pakai batik pagi-pagi, bro. Ivan tengok tuh tengok belakang itu bunga-bunga lagi berbunga-bunga betul deh ini memang. Dari zaman ke zaman Ivan, dari zaman dulu dia kalau suka sama orang selalu repot. Bunda dipompa terus mamanya biar keluar mulut. Ya udah lebih baik kalau suka langsung tancap aja. Bunda aku suka sama dia Bunda. Kayaknya sih dulu ada cewek satu lagi entah penyanyi mana gitu dia suka sama cewek itu grup apa gitu zaman dulu. Ada kayaknya entah apa, entah AB3 entah apa lah gitu. Bunda aku suka sama cewek ini kata dia. Christina. Kalau malam Senin, kalau pagi-pagi nih ya. Kalau pagi-pagi Ivan nanti tek sama si Olga ini tek baru pulang jam 11 malam tek kalau nggak ngedor rumah aku nggak lengkap dia dor dibangunnya kayak gitu itu cicak di dinding katanya kan lihat kebunku banyak bunda korla katanya itu modelnya dia kan gitu kalau dia gitu modelnya. Bun, yang tadi lu bilang foto di Blok M tuh di Malibu. Iya, itu kan zaman kita di Jakarta yang sibuk-sibuk Bunda. Yang Malibu 62. Bener. Iya di Jakarta. Ya Allah, kau lagi di mana itu? Gue lagi peradaban. Lu mau kemana Neva pagi-pagi? Belajar bahasa Arab. Dia lagi heboh pingin buka butik di Arab Saudi biar aja. Enggak, dia mau punya butik. Dia bener, jadi kan dia bisa ngobrol. Ya, asalkan jangan dia macam-macam nanti dirajam dia di situ. Enggak, Bun, karena jangan kau macam Aina. You Aina Zana. Coba mana tadi anak-anak yang ngatain lu mau ketemu emaknya mana? Mana? Tadi ada anak yang ngatain lu terus lu mau ketemu emaknya mana? Lu mau ketemu emaknya, lu mau tanya keributan mana lu sama dia? Yang mana sih? Yang tadi pagi lu live. Enggak ada. Yang mana? Yang tadi pagi lu live lu bete. Ya kan gara-gara ada yang keriput. Gua mau ketemu sama emak lo kata gitu. Ya Allah dari zaman ke zaman ya Ruben. Bun, coba aku tanya, ada nggak satu orang anak-anakku zaman aku di Rusem berani nggak ngelawan nggak gua aku? Lu pentolan Tebet. Lu inget Mie Aceh nggak? Mie Aceh ini depan. Aceh inget bener Mie Aceh. Ingat nggak sih kita rame-rame ya sama si Aditya Gumala. Kita rapat apa gitu, kita sewa apa, pokoknya kita nongkrong di mana, kita lagi diskusi apa gitu. Ingat nggak sih itu apa lupa deh itu. Kan lagi pagi Tebet ya. Ingat nggak makanan kalau kita nongkrong di warteg? Ruben sama Olga ini memang suka makan kerupuk kalau lagi makan. Kerupuk aja diambil. Kalau nggak ada kerupuk nggak bisa makan ini. Tapi si Ivan nggak juga ya. Ivan kalau makan nggak suka pakai kerupuk loh. Jarang Bunda lihat dia makan pakai kerupuk. Dia gedenya di luar negeri Bun. Ya dia gedenya di Kanada sih, susah ya. Kamu siapa? Susah ya kalau gede di Kanada. Iya. Dia baru ngerti aja sekarang ikan asin. Tadinya kan dia nggak ngerti ikan asin. Langsung. Nih. Apa itu? Teong. Coy. Cumi apa, cuminya. Gue beli cuminya si Meldi enak banget. Meldi. Lihat Meldi mana? Meldi pengias yang makeup artis. Meldi itu yang keponakan Dewi Persik. Oh. pedas, Mak. Pedas nggak? Laknat. Bawain lah. Ya. Gue bawain buat di rumah apa lo mau makan di Brownies? Brownies. Oh ya udah, hits ya. Dari zaman ke zaman Ruben kalau pakai baju selalu nggak sama yang lain. Aneh-aneh kalau baju dia dari zaman ke zaman orang pakai baju. Kalau Olga modelnya nggak. Kalau Olga pakai baju kolotan. Kalau kalau kita udah melala ke jalan gitu ya.
caranya cubray, bawahnya kembang, celana jean. Tapi itu aja. di era itu sepatunya Nevada loh, Olga loh. Tapi dia kalau pakai baju dari zaman ke zaman ya gitu aja modelnya ya Olga ya. Kita Tapi itu juga udah- cantik, dianya masih aja begitu ya. Ya udah jagoannya dia. Nanti kok baju kaosnya ketat warna merah, nampak perut buncit gitu kan. Dia mau ke Arab Bun, dia mau ke Arab. Siapa ya? Itu dia mau buka butik di Arab. Iya makanya nggak tahu lagi kenapa dia rap itu. Iya. Dia lagi kecantol sama perempuan bercadar kayaknya dia. Ya. Nanti buka hijabmu katanya. Laila, tolong buka hijab. Calon suamimu udah depan matamu katanya. Mas Ivan sudah di depanmu. Abi, dipanggilnya Abi. Udah ngapain ngikut pakai Abi? Abi cukup bunda doang. Nah, Dia emang bener loh. Emang Abi, Abi di dunia banyak banget. ala fikro enta fen dahin. Hah? Ala fikro enta fen dahin. Anak hada anak. Ada Jubaida mi anak. Ana Jubaida mi anak. Udah ya, gue udah mau dekat butik, gue mau belajar. Sampai jam Sudahlah Ivan jangan kemana-mana dulu. Butik mana lagi? Ini butiknya di mana? ini live ke sekolahnya di butik. Oh, sambil di butik jadi sambil kerja sambil sekolah gitu. Lu kasih lihat dulu, coba gue mau ngeliat suasana lu aja sebentar. Habis itu lu matiin. Apaan? Sampai masuk butik, sampai lu ngeliat lu duduk masuk, udah lu matiin. Gue mau ngeliat coba. Deh, kami mau lihat, kami mau dengerin kau cara belajarnya. Ayo, coba gue mau ngeliat. Coba Ivan udah sampai di mana pelajarannya? Udah ngerti nggak sih? Udah Ini kok 54.000 orang yang nonton, ngapain sih? Ya nggak apa-apa, mereka lagi seneng nengok kita. Mereka lagi pengen tahu bagaimana Ruben Onsu sama Bunda Korla ngomong sama singa laut, tau nggak? Ya tau lah kalau bunda ini kan diva. Udah ya, Bunda nggak mau salat ya. Bunda muak sama kalian. Gue ngakak ngakak. Gue ingat benar ya zaman dulu yang zamannya yang siapa yang bunda teriak itu yang kalian lagi nongkrong tiba-tiba Male katanya siapa ya. Jadi si Ruben sama si Olga ini kalau bercanda kan bikin bangun orang satu rusun ya. Male katanya tiba-tiba bangun semuanya. Bercanda Ega. katanya kurang aja. Ega almarhum, Ega. Ya almarhum Ega ya Allah Tuhan. Whitney. Whitney. Begitu. Kan? Lu tidur Neva? Enggak tahu dia pagi-pagi udah bangun jam Enggak, mata segini. gue kan Ruben Matahari Jepang. dia kan kayak sama kayak kau kan jam 6 pagi udah muncul kok di layar kaca. Kau udah muncul di TikTok. Ya Allah kamu yang 2005. Kau kan pagi-pagi ya Allah bangun Ruben, kau pagi, memang dari jam bangun pertama pagi, ya. sholat subuh, sarapan, mandi, Dia cepet sholat ya. duha, jalan. Igun. Tapi jangan salah zamannya di rusun orang dua ini bangunnya lama kali jam 10 baru bangun. Bundanya udah bangun dari jam 6 pagi udah sibuk-sibuk aku masak. Lu jam 8 udah kemana? Udah pakai baju safari ke bawah. Lu mau ngantar anak sekolah. Udah tuh sibuk-sibuk si Olga sama si Ruben udah bawa piring aja. Udah bawa piring ini pagi-pagi buta sarapan. Bunda masak apa katanya? Enggak ada belum selesai, masih mendidih. Ditungguinnya aja. Tau nggak piring diletakkan depan pintu. Udah kayak ngasih makan kucing gue. Ini bunda piringnya ya katanya. Bun, Nah, dari lu masak aja di TV aja nyetel DVD kan? Musik. iya dari zaman ke zaman ya, dari zaman zaman dulu kan colong menyolong ya acara apa sih apa sih nama acara dulu istilah insolang gitu namanya. Ala acara banyak acara itu loh, ada binatang-binatang, dengan bebek itu. Kan Bunda nontonnya cuma 2 itu doang, minta channelnya. Itu loh. Iya tahu. Pokoknya kan kalau yang itu klub Disney. Ya kan? Satu lagi tuh ya ada yang di Indosiar acara-acara hewan kan? Enggak, di acara itu juga ada acara hewan sama acara acara binatang. Iya beda acara. Cuma waktu itu semua di Indosiar. Kan mama kau nih kalau nonton binatang kan sambil tidur-tiduran. Atau kalau ada macan dicakar sama macan lu nangis.
Karena dia nggak bisa ngebelain diri kan. Lagi nggak mau dilawan. Kenapa bunda kok nangis katanya? Ini nengok binatang ini nggak mau, bodoh kali, diem aja digaruk-garuk. Lawan kayak itu binatang, bodoh. Kan bunda nengok binatang apa digigit sama singa apa gitu. Bodoh kali, nggak mau ngelawan, ditanduk aja. Kenapa singa itu? Ingat ya Bun, lo ke rumah Pak RT. Lo ngelaporin video Tom and Jerry. Gara-gara dia bermulu, lo nggak tega. Itu Tom Jerry ya, dipukul pakai sapu ya. Yang bunda nangis-nangis gara-gara donor bebek. Ya. Gila-gilaan ya zaman dulu bunda di rumah itu ya. Wah gila, itu gila. Karena di lantai itu cuma lu doang yang harum masakannya, apa nggak numpuk semua orang. Guru aku udah datang. Mana gurunya? Ini lagi-lagi nggak ada angin, nggak ada hujan. Ruben kemarin ngomong sama emak, apa kata dia? Mak, aku mau belajar bahasa Arab katanya. Hah? Nggak ada angin, kayak dicambuk ini dia pulang dari umroh, kayak dicambuk. Dia mau belajar bahasa Arab katanya, maunya. Iya. Dia nggak mau dites dulu, katanya tunggu nanti dia udah bisa banget baru. Nggak apa-apa lah perkembangan, biar aja situ. Jadi Ayu Ting Ting bahasa Korea, dia bahasa Arab. Oh iya, lu bahasa Ya, apa? Ayu bisa bahasa Arab, bahasa Korea. Kalau si Ayu bisa bahasa Korea ya, si Ayunya. Iya. Emang hari ini brownies, Ben bukan nyari ini, hari masih sampai kapan bro? Sampai hari Sabtu ya? Jumat dong. Iya, Pak. Signalnya butik dia kan gitu. Emang iya, kadang-kadang ribet. Ya, gue pernah lagi live di butiknya dia penontonnya sampai 50. Tiba-tiba hilang jadi 3.000. Ngajar gak sih? 50 gue lagi makan, 50 penonton, 50.000 penonton, mau masuk 60.000 penonton. Tiba-tiba langsung turun, langsung jadi 3.000. Kan kurang ajar. Sinyalnya buruk, sinyal dia, nggak tahu aku tak kenapa. Buruk kan? Buruk sinyalnya. Kompor bunda udah selesai dagingnya sayang, tinggal dimakan. Udah bunda matiin kompornya. Ini kadang-kadang ribet ini memang ini daging. Dari tadi bunda matikan dagingnya. Tuh mulai Soalnya kita di Indonesia lagi ramai kebakaran Bun. Kenapa? Kayaknya dibakar deh Ruben itu. Kalau bilang gue. Iya ya. Ya kan biasalah akhir tahun, awal tahun. Golden Crown tahu kan lo? Iya, zaman-zaman dulu. Ya Allah, zaman-zaman Stardust. Itu kan Aja gua nggak ngomong, gua sengaja nggak ngomong. Lu zaman dulu lu ngomong. itu kan zaman dulu kan nama ada itu namanya Zodiac dulu. Zaman gue di situ dancer. Enggak ada. Zaman Iya. Zodiac. Ruben. Oh, gila. Bun Stardust ya Bun, gila ya. Ih, zaman kok Mas? Loh, bukan Gua udah ngisi di Stardust. Iya di Stardust, zaman Stardust Jogja. Sarina, Stardust kan Sarina. Kok Stardust Sarina Jayakarta Hotel Stardust. Oh iya ya. Oh itu Fire. Sarina Hard Rock. Bukan sebelum Hard Rock dia ada apa ya? Enggak. Ada dia sebelum Hard Rock Bun. Stardust itu dekat Jayakarta Hotel. Ayam Muruk, Ayam Ujung. Itu zamannya gue, zamannya umur berapa itu gue. Tang minum tangnya enak-enak, yang memang enak, yang enak-enak yang memang enak, yang asik, Enggak Bun. yang memang era, asik. Era itu Macarena, hey Macarena. Kalau Macarena itu bukan zaman itu Ruben. Macarena mah zaman kalau zaman emak mah Macarena itu zaman yang kesini-sini udah kesini-sini. I wonder what Lemon Tree. Ingat ya gitu? Lemon Tree emak ada di Singapura sayang. Loh, Udah. Lemon Tree itu kalau nggak salah 96, 97. ya. Nah, kalau zamannya Stardust itu masuk 59, 96. Kalau zamannya emaknya zaman bener zaman dulu yang kau masih di TPI, kau masih itu zaman I'm too sexy for my itu zamannya dulu zamannya Fantastic Doll, Pondok Bambu, Buang Ebony. Itu zaman emak. Marimba. I'm too sexy for my life. I'm too Marimba sexy lu ngerasain for kan? Too sexy love. Hah? Apa? Marimba lu ngerasain kan Marimba? Marimba daerah mana? Sentral, Pramuka. Oh, zaman Pramuka. Sabar.
Iya, gocap dulu masuknya, aku orang kaya banget yang bisa masuk situ, giling. Oh itu mah udah kesini-sininya Ruben. Iya. Zaman kau ke disco itu emak udah fancy, emak udah melalap, udah Iya, iya. udah keliling dunia. Lu udah capung. Ini udah mama udah binal. Hmm. Kau masih di TPI aja masih ibarat kata lenong bocah, makmu udah di ewong. Ini kembang diskotik loh ini loh. Iya. Ini kembang diskotik tiba-tiba mental ke Jerman loh. Sadis nggak tuh? Gila ya. Semua kalau ke disco di Korla masuk langsung zlet semua orang. Semua Ya, tanya cerita Ruben. ya kan? Semua orang langsung zlet gitu. Udah, gara-gara ada Korla akhirnya kita ditraktir minum. Ya. Pulang kita dianterin sama siapa aja. Ingat gak si Olga sama gue marah-marah gara-gara apa? Si Olga kan ngajak gue ke acaranya si Barbara, bukan Barbara sih, siapa sih yang orang dulu siapa namanya? Tunggu, yang bibirnya gini, yang dibilang kayak Julia Robert. Siapa sih yang pernah pacaran sama si ini? Yang zaman dulu kan suka ada yang apa tuh, siapa yang terkenal itu? Aduh. Siapa sih nama perempuan itu? Bukan Tamara, bukan. Satu lagi. Yang dia orang Belanda itu loh, orang Belanda, dia peranakan Belanda dia. Jupe. Bukan juga. Zaman kita juga belum ada sayang. Belum. Zaman kita ini yang mau belajar bahasa Arab tengok ya nggak sabar mukanya. Nafsu bener mau belajar bahasa Arab tengok muka nafsu bener. Memang internet dia haram jada memang si Ipan ini. Internetnya memang dibutuh itu hancur belur. Gantilah sinyal apanya sinyalnya itu Tengok itu modern gitu kayak mana orang mau live. Hancur live-nya dia, internet dia di situ. Entah kenapa pula nggak ngerti aku. Kuotanya beli yang murah bun dia, ngerti kan? Dia kuotanya beli yang murah. Dia lebih baik kepayat tuh dia mahal. Apalagi dia mau belajar bahasa Arab, otomatis dia harus memperlihatkan sama publik. Ujung-ujungnya mati kan, tengok itu. Mati internet dia udah nggak jelas. Ribet memang internet dia itu di situ. Orang gue sama gue tau nggak? Gue masih nge-save video lu ngomong begini. Bun, di sana tahun 2024 ya? 2025 ya? Enggak, 2028. Jerman 4 tahun lebih dulu. Gue masih simpen video lo. Gue bilang gini, ini orang udah capek banget nih saking malas jawabannya. Entah karena pertanyaan setan orangnya belum aja zamannya gue kok jangan nanya zaman gue di rumah langsung kayak gitu ya. Langsung gue kejar pakai sapu hijau. Musro ingat gak Musro? Tahu zaman Musro ya Allah Tuhan bener-bener ya. Zaman Moonlight juga kita pernah nongkrong di situ bareng Olga ya Allah. Sebelahnya Stadium belakangnya, tapi zaman dulu stadium nggak laksa, kita nggak zaman stadium. Gue nggak pernah ke stadium zaman itu. Millennium. Tapi kita ya Ben cuma nongkrong doang gitu, nggak apa-ngapain ya Ben ya, cuma denger musik doang ya. Orang pada tang tintung kita kita cuma diam aja gitu di ujung-ujung itu kita pulang bisanya gitu ya. Iya ya, kita pulang makan mie. Gue, Olga, lu, siapa lagi nggak ngerti gue anak-anak Arab Jada semuanya nongkrong kita berlima berenam. Dulu kan kita jalan gak rame-rame, paling banyak 4 orang 3 orang. Iya. Gue, Ruben, lu, kadang sama si Tama, kadang. Dulu kalau kita pulang, kalau kita naik Kosti Jaya udah Kosti Jaya ya, inget gak taksi Kosti Jaya? Kosti Jaya zaman dulu ya oleh Tuhan. Itu udah enak banget AC ya, kalau kita nggak punya duit baru kita bajai. Iya, udah 25 ribu aja langsung depan rusun ya. Iya kan? Ya. Sekarang berapa naik taksi Ruben di Jakarta itu Ruben? Agak gue naik ojek gue mendingan kalau naik kita jam ingat lagi kita di mall. Zaman kali ngeplit 700 lu dulu, 700 perak lu dulu. Iya, kalau gue kan langsung ngilang ya, tiba-tiba dapat laki aja gue ya. Iya, makanya ngandelin lu pulang mesti bawa cowok biar kita ditebengin dianterin pulang kan. Makanya soalnya kan marah-marah tuh sama siapa lah tuh lu sih katanya lu memang ke ini ya apa Cynthia katanya sok-sok jual mahal. Olga jangan lantang mulut kau ya, kenapa rupanya itu banyak lelaki suka sama aku, kenapa kau cuek semua kau ngajak aku cuman main-main nggak menggatal ya, aku bilang. Si Olga ini kadang-kadang kan doyan bener, kau sama Olga kan sama pengennya aku digoda lelaki. Ini si Olga sama si Ruben kalau mamanya nggak digoda laki nggak puas mereka. Kalau nggak uang kita keluar lah kan, kalau ada cowok kita nggak jajan jadinya.
Mamanya diumpan kurang ajar. Mak goyang dong mak, berdiri mak biar nampak body kau mak, katanya. Enggak mama capek duduk. Sayang mak, cantik-cantik rambutmu mak udah kayak kali Tamara Brzezinski mak. Goyang dong mak, tuh mak lelaki di belakang nengok mak. Sibuk bener si Ruben sama si Olga ini. Mak tengok mak lelaki nengokin kau mak. Ya udah biar aja Ruben ah. Mak biar kita bisa traktir minuman mak. Alo repot kali akan kayak Ingat nggak yang kita subuh-subuh? miskin deh. Kita subuh-subuh kita nggak punya duit. Ya, Ya, kita terus makan di- kita makan ke pasar Gembrong, nasi uduk ke pasar Gembrong. Oh pasar Gembrong yang kita naik taksi itu ya. Iya, berangkat naik taksi pulang jalan. Lumayan loh. Lumayan loh. Dari Tebet, dari pasar Gembrong ke Tebet jalan kaki. Kita lewatin Kampung Melayu, lewatin Asam Baris, baru kampung itu. Gila ya kita. Ngeri loh Iya. zaman dulu kita Ruben ya. Tapi kenapa? Bercanda ya. Kenapa kita kuat bener jalannya Ruben ya? Teket-teket nanti tiba-tiba ngomongin, mak ayo mak, ini Ruben mau kemana? Ruben, Olga siapa lagi tuh gue malas nyebutnya banyak bener tengah nggak jelas. Itu dulu kan ada siapa sih yang ketawanya kayak ketawa tikus yang ketawanya kayak tikus kejepit? Raffi. Bukan, satu lagi kurus-kurus kecil. Ketawa kayak kok ketawa gini Oh iya. gitu kayak kucing ketawa. Iya. Gue tau. Kan zaman dulu kita sok-sok kita kan dulu kita kan main warnet ya, main buka-buka Friendster ya, ingat nggak lo? Itu Olga sampai Olga buka apa zaman di situ? Emang dia bisa buka komputer. Dia minta bukain abangnya. Ntar dia cuma mencet doang. Tapi nanti yang dikasih nomor telepon gue sama dia. Ya Allah ya Tuhan. Olga Iya. tahu gue kan nggak bisa ngapa-ngapain, mana ngerti buka komputer, masih dincan mamanya. Jadi dia itu pasti manggil abangnya, karena abangnya dikasih duit lagi sama dia buat dipencetin. Pokoknya dia mencet cuman hai, gitu-gitu, ya kan? Pokoknya setiap hari dia maunya bikin email. Orang kan email sekali aja ya. Dia setiap hari minta bikinin email. Emang si Olga tuh bodohnya kebablasan ya. Itu bodoh bener itu. Tapi ngomongin gue bodoh, kurang ajar nggak tuh manusia? Nanti Surben sama Olga sengaja nih ngerjain aku. Nanti malahnya dibuat bacotan. Tadi Bunda Kola ngapain ya? Yuk kita buat malamin tampilannya seperti Bunda Kola yang tadi yuk. Ingat kan lo ya, kita jalan di Warmo masih ada lo, Warmo masih ada. Yang di Tapi mana? kita- Yang di Tebet, di ujung Tebet. Iya warteg yang Tebet. Alangkah jauhnya kita tuh dari rumah. Kita kayaknya dari mana jalan? Bunda lupa deh. Rusun. Iya dari Rusun kita ke arah kemana ya? Ambil kiri apa ambil kanan ya? Kalau dari luar ke Rusun kanan lah. Ambil kanan terus Kalau kiri kan Saharjo. Iya, kita ambil kanan, terus kita ngambilnya yang dekat rumah susun belakang, rumah susun satu lagi, Iya. warteg, terus kita ke ujung lagi kan itu kalau nggak salah Jalan jalan. lagi lurus lagi ke sono. Jalan kita berempat kalau nggak salah deh, nggak. Heeh. Paling lama kita berempat berlima aja tuh, tak jual itu masih ya Allah Tuhan. Ada. Kayak bocah-bocah di bulan puasa, liburan. Kita nggak ada kepikiran takut, nggak ada kepikiran apa loh ya. Kita nggak ada kepikiran takutnya. Sementara Olga sama Ruben ini udah mulai dikenal orang loh. Galak ini bertiga jalan mau kemana Ruben? Ayo mah kita ngelaprak katanya. Malam-malam jam 12 jam 1 nggak ada capeknya manusia dua ini. Mau kemana Ruben? Tadi kan udah dari ini. Mak kita mau makan ke Pasar Senen. Bukan Pasar Senen sih, Kampung Melayu apa kemana gitu. Yang kita naik taksi turunnya Lu jembatan. inget nggak tukang jamu yang di Cipinang? Tukang Iya, jamu iya. Cipinang. Iya, yang kita masuk rumah-rumah masuk penduduk. Iya dia nggak bisa. Pokoknya dibawa ke tukang jamu manapun Olga nggak sembuh. Kalau dibawa ke sedia langsung enakan badan gue. Iya, yang hujan-hujan itu ya di Cipinang itu ya. Bukannya Tapi emang enak bun. itu bukannya dukun. Tukang jamu giling. Orang di pinggir jalan masa dukun pinggir jalan. Itu tukang jamu. Yang ceritanya malam-malam kita semua nunggu di dalam taksi hujan-hujan Olga keluar sendiri kemana itu? Ayo. Tukang jamu. Tukang jamu kok jauh kali kayak gitu orang mas. Yang mana tuh? Mana? Olga sama gue. Naik taksi berempat ada siapa lagi? Mak, diam aja di sini ya. Olga turun ini katanya. Dia turun masuk gang-gang kecil. Hujan-hujan gerimis-gerimis. Itu rumah si Doli, ingat gak? Doli almarhum. Oh, Si bukan. Doli. Oh. Yang zaman dulu ada ngetop tuh Halo Selebriti Nova Soraya yang dia selalu parodin halo.
Dia. Oh. Yang sponnya pakai spring bed. Oh iya tahu gue. Kalau pakai bedak, spon spring bed ya. Spring bed digunting sama dia kan ujungnya tuh. Kasur busa. Pok pak itu. Kan dia rumahnya di situ tuh, di pasar-pasar masuk dalam situ. Kontrakan di pohon. Jadi ada orang pohon dibikin rumah, ngontrak. Oh, Sebulan di situ 50 rumahnya? Sebulan 50.000. Kita goyang dikit goyang. Buset. Ya Allah, tapi Ruben ingat ya Rubennya, waktu zaman kita tuh kita banyak kali jalan-jalan ke sana kemari ya. Nah, gitu ya. Gila bun. Tapi enak loh, kita udah melewati fase itu loh. Tapi yang makanya waktu kau ini kita bahas lagi yang tentang keributan kau sama si Olga. Yang waktu kau nggak teguran sama si Olga itu, waktu gue mau berangkat itu gue udah bertanya-tanya, kenapa lu sama Olga nggak sempat teguran? Di situ gue udah, lu kemana, Olga kemana arahnya? Di situ gue udah punya feeling ini. Ada udah mulai begini kalian berdua. Di situ aku juga. Bukan diginiin, setiap mau pertemuan pasti diginiin. Iya mak. Nah makanya situ kan gue udah nengok beberapa orang yang masuk ke situ. Awalnya kan cuman gue, lu, sama anak gue si Erik, ya kan? Setelah itu masuk entah siapa-siapa. Itu gue udah mulai minggir itu karena gue udah sibuk juga dengan urusan gue sendiri kan. Pokoknya dari mulai gue nemenin lu ke TVRI. Sebelum ke TVRI itu lu sama Olga udah nggak teguran dalam 1 minggu itu gue lihat. Kemana di situ gue udah merasa gue sebagai mama-mamaan kalian ya yang setahu gue ya. Waktu itu lu sama Olga tuh gue udah punya firasat ini ada apa anak dua ini, kenapa Olga kesana sendiri, lu kesini sendiri, nanti ketemu Olga nggak ada ngobrol, berhadapan nggak pernah teguran, masuk kamar gue nggak ngerti lu bisa tidur bareng sama orang lu nggak teguran Ruben. Itu pertanyaan aku buat lu. Sama manusia yang ada di situ tuh, jadi dia tuh yang selalu kan dulu kan kalau Olga kan taruh uang di situ tuh, ya kan? Jadi kalau udah pada meleng itu pasti gue jagain tuh. Nah karena ngerasa gue itu protek, ya kan? Nih anak kan polos banget nih si Olga, ya kan? Jadi nggak boleh lu dimanfaatin. Iya karena gitu. Tahu gue kan. Karena gue tahu si Olga ini kan bener kayak, makanya gue selalu bilang Olga nggak usah bayarin gue, lu bayarin aja yang lainnya. Karena gue bersini Ruben, gue belum pernah minta bayaran sama kalau lagi makan kan, jarang sekali. Paling cuma, aku bayarinnya ya udah, kali gue bayar ya. Gue nggak pernah minta bayar makan kemana, karena gue punya harga diri. Dan aku bilang, dan aku juga udah punya mobil pada saat itu. Ya. Itu banyak. Jadi orang banyak bilang ini manajernya bukan aduh itu mundur ke belakang. Ada itu belum ada. Tergabung di manajemen manapun. Itu belum itu masih jauh kali. Gue nggak tahu. Belum. Itu zamannya belum. Kalau yang itu mah udah kalau itu gue nggak pikirin, setelah itu kan udah rusak gitu. Tapi kalau ini pokoknya seingat gue yang gue tahu ada cuma 2 orang aja di situ, yang 3 orang doang yang gue tahu, nggak banyak kali. Semenjak satu itu udah meninggal pokoknya. Terus yang satu lagi masih ada berkeliaran. Pokoknya yang setahu gue badannya yang bisa gue gambarkan badannya hemong-hemong 3 orang. Udah itu aja gue tahu. Tapi gue nggak mau ngomong gitu kan. Dari situ udah mulai tuh Ruben, lu kemana? Makanya udah Olga gini, ayo temenin Olga kemana? Syuting. Itu gue. Tapi orangnya juga sekarang nggak berkeliaran. Suka syuting di MTV ya. MTV apa MTP sih yang deket nggak jauh dari Tebet. Stasiun apa sih TV apa itu? Antv. Kan Olga sama gue selalu nongkrong di situ sampai dia berapa episode nongkrong di situ sama si Astrid segala macam. Di situ tuh lu sama Olga udah tidak teguran. Ingat nggak? Itu nggak damai kalian berdua, udah ribut kalian di situ. Makanya gue bilang, kenapa sih Olga asal ada Olga tapi nggak ada Ruben? Lu inget nggak? Museum Satria Mandala kan lu ada tempat biliar tuh. Ingat kan? Ingat. Museum Satria Mandala tuh. Kan tempat biliar dulu kan? Nah, itu pasti situ tiba-tiba pertemuan lah nih gua sama Olga. Dan itu manusianya panasnya bukan main. Kita bertemu dia panasnya bukan main. Oh ini. Gue tuh udah diem sampai kita speaker tuh di depan saling speaker kok. Gue cerita. Gue speaker orang itu di depan Olga speaker orang itu di depan gue dan kita tahu terus kita nangis-nangisan. Abis itu selesai pertemuan gue tuh tidak diperbolehkan, ada aja di hasut-hasut di kuping gue, yang nyampe ke kuping gue gitu.
kayak misalnya gini, gue pernah beli spray itu. Nah, Olga juga beli spray itu yang sama. Bukan dia ngikutin gue ngikutin dia. Tandanya kan kita punya sehati tuh ya, namanya sahabatan ya. Dikompor-komporin yang buka mak, jangan mau gini. Gila ya, giling. Sampai spray yang ternyata gini, gue pernah ada liputan infotainment di kamar. Spray gue itu, Olga juga sama, ternyata juga itu. Emangnya kita tahu? Tandanya emang lu nggak bisa lu jauhin. Ternyata ada beberapa cara kita atau seleranya sama kan? Sampai segitunya loh, disuruh buka. Ya kan kau kan sama si Olga sama, dari baju sama celana jeans bentuknya sama. Kemana-mana penampilan kalian sama, nggak bisa dibedain. Kaosnya sama, kadang-kadang yang garis-garis lah. Maaf ya, penampilan lu sama si Olga dari zaman sebelum lu sekarang ini. Dulu kan penampilannya kolotan modelnya. Kan kita seadanya. Apa ya, seadanya? Kayak orang nggak tahu pakai baju. Iya. Ya kan? Sekarang aja udah pada ngerti gaya. Kalau zaman dulu kan gue tengok Olga sama Ruben kan udah bocah bener, pakai bajunya kotak-kotak, kaos oblongnya nanti yang warnanya merah, kuning segala macam, celana jeans. Model kau sama Olga kan sama modelnya, bajunya. Jadi Bun, sebenarnya kan kayak misalnya kita nggak ketemuan, padahal teleponan sama. Iya sama. Makanya yang lucunya, nih gue cerita sama lo. Gue kemarin lupa cerita tuh yang pembahasan tentang Olga. Kita masih teleponan. Tapi kesiannya Olga kalau menelpon gue tuh sampai ngumpet-ngumpet. Makanya waktu itu gue sempat hebat itu manusia. Enggak, makanya waktu itu kan gue bilang sama Olga lu kena. Kan gue sempat negur si Olga. Kan gue negur Olga, gue negur lu juga. Ben kenapa lu sama Olga? Kayaknya ada sesuatu yang benar deh. Alal mulu, gue males ngobrolnya. Gue ketemu Olga. Olga lu kenapa sama si Ruben? Kenapa sih ribut? Udahlah teguran, ada masalah apa sih kan? Si Olga dia membisu. Paling cuma bilang enggak mak, enggak ada apa-apa mak. Kau sama si Ruben ini kan udah temen deket udah lama berduaan. Kenapa? Ada masalah apa kalian berdua? Kenapa kalau emak jalan sama kau tapi Ruben nggak ada? Gue jalan sama Ruben, Olga lu nggak ada. Kenapa sih Olga sama Ruben kalian berdua ini? Cobalah damai, cobalah ketemu, cobalah ngobrol. Di situ Olganya mak, komunikasi sama gue mah ada, tapi ini pembisik dahsyatnya nih, ya luar biasanya bukan main. Kuat kali, pengaruhnya kuat ya. Tapi udah gue bilang, akhirnya tuh kuasa Tuhan, kita nggak ada yang pernah tahu mak, nggak ada yang bisa ngalahin lo mau jauh-jauhin manusia, mau ngejauh-jauhin. Kalau kata Tuhan nanti udah saatnya lo bisa bercerita ya lo bercerita. Gue mah nggak ngomong apapun, cuman pada saat posisi yang dimana menurut gue gini, lu udah pada nggak capek ya ngejauhin orang, ngejauhin orang gitu. Maksud gue tuh gini, lah kalau gue tahu lu penyakitnya, zaman dulu lu numpang di tempat gue nggak kasih. Kalau kita tahu nih, udah numpang barangnya di tempat gue sama Olga, Tapi ada satu hal lagi yang gue merasa kesal sama si Olga nih ya. Gue ada merasa hati juga sama si Olga satu. Gue ingat banget kita teleponan waktu Olga syuting. Gue dari Jerman, gue kasih tau Olga, emak sekarang udah kawin. Iya sayang, iya cantik, kapan ke Jakarta? Pas gue ke Jakarta, keponakan gue pengen ketemu si Olga nih ceritanya. Pagi-pagi gue datang ke jam setengah 12 gue ketuk rumah si Olga. Olga buka dong, mereka nggak buka pintu Ruben. Di situ gue sakit banget hati gue tanya sama, ternyata si asli ngomong gini, kita tahu kok bunda datang, kenapa nggak dibuka pintu? Nggak, memang kita sengaja nggak buka pintu, kan kurang ajar. Di situ langsung terkesannya Olga kan? Terkesannya, jadi gue punya pikiran kok jadi begini sih modelnya. Itu nggak aku ungkapin loh sebenarnya. Aku sakit hati loh. Padahal aku bawa keponakanku dari Jakarta, keponakanku dari Medan, mak kayak gini. Bu, ibu kenal sama Olga ya? Ibu kenal bener sama Olga. Ntar kalau Ayu ke Jakarta, Ayu mau dong ketemu dia. Aku bawa itu ke kosan dia. Aku baru pulang dari Jerman itu. Olga buka pintu. Gue datang jam setengah 12 pak, jam 12. Jam-jamnya orang masih udah bangun kan semua itu. Tiba-tiba pas gue kesana, pas berapa hari, asistennya ngomong sama gue gini, bunda datang kemarin ke kami tahu kok katanya. Kenapa nggak dibuka pintu? Ya kami kesengaja ngomong, emang anjing kalian semua ya. Bunda, gue gitu gue langsung marah dong. Gue datang ke sana kan gue mau anak keponakan gue. Disitulah gue merasa kayak, nah disitu baru gue ngerti. Nah makanya waktu gue bilang
Makanya gue bilang begini. Nah itu manusia Benar. yang rusuh. Jadi gue bilang kalau misalnya gue nggak dapet berita itu oke lah, nggak masalah. Iya. Tapi gue dengar berita itu gue sakit banget rasa. Gue bilang bisa ya, gue dari Jerman datang ke Indonesia, jarang-jarang gue nongkrong, jarang-jarang gue mau ke rumah, udah kemana-mana gue cuma kasih itu kena keponakan gue pingin ketemu Olga, bunda mak, ibu kenal Nggak ada. sama Olga enggak? Kalau Olga nggak begitu. Kalau Olga, gue bingung. Tiba-tiba asistennya bilang, Bunda datang ke rumah Olga ya kemarin. Terus gue bilang gitu, iya. Kenapa nggak dibuka pintu? Kita tahu kok kita dalam semua ketawa. Kurang ajar nggak? Dalam hati gue sekali lagi gue bilang gitu. Oh begitu ya. Baru gue ngerti sekarang. Kenapa gue udah teriak-teriak di luar Olga nggak dibuka pintu. Oh kita tahu kok Bunda datang. Kenapa nggak dibuka pintunya? Nggak tahu, memang nggak mau dibuka katanya. Oh begitu ya. Dari situ gue mulai. Gue bilang respect. Ini ya, biar tahu aja, biar jelas ini. Ini yang nggak gue ungkapkan. Iya kan udahlah. Tapi biarlah, semuanya udah berlalu. Tapi satu hal yang gue masih punya rasa, gue merasa kayak kecewa. Gue kenal Olga dan gue tahu kita pernah teleponan dari mulai gue kawin. Olga, emak udah di Jerman, emak udah kawin. Alhamdulillah ya mak, ya cantik katanya. Kapan mak pulang ke Jakarta? Ntar kalau ke Jakarta kita lagi syuting lagi dia. Mak gue katanya, dibilang mana mak gue, mak Bunda Kola dan mak Cynthia dari Jerman nelfon gue. Dan gue kaget pas gue ke Jakarta itu gue udah bilang Olga gue mau ke Jakarta loh. Udah pas dia nggak buka pintu tuh di situ gue langsung kayak sesak dada rasa. Gue bilang kok ada apa dengan Olga, kok jadi aneh. Itu gue pendam sampai sekarang gue ungkapkan di depan kau Ruben. Iya. Iya makanya semua kan orang pasti punya cerita ya. Makanya gue bilang hati-hati dalam berteman, hati-hati. Hati-hati kalau kita berteman. Makanya makanya ketika sekarang gue sama kayak gue sama karena gue orang lama, Ivan orang lama. Ketika kami dekat sekarang ini, nggak gampang untuk dipengaruhi. Iya. Nggak gampang karena kita bukan kita udah pengalaman di dunia seperti ini. Ya. Dan aku bukan berteman, walaupun duniaku dulu dunia artis juga, aku nggak berteman sama Ruben dan Olga doang. Banyak bener teman-temanku di luar sana. Ya. Tapi bagaimana aku cara berteman? Circle-nya nggak itu doang. Nggak itu doang. Sebelum aku kenal Ruben. Tadi ada yang komen katanya, Mail Sensen bukan Mail belum ada. Bukan Mail, bukan Sensen. Sayang, Mail belum ada, Mail belum jadi apa-apa. Orangnya udah nggak beredar, tapi kalau yang satu masih. Mail belum ada. Mail belum jadi. Tapi percaya, akhirnya dia, Bun, berarti nggak? Akhirnya empas sendiri loh. Terempas sendiri ya? Berempas sendiri loh. Iya loh. Terhempas sendiri dan kayaknya orang tuh nggak ada yang gue nggak pernah ngebayangin lo Ruben, gue nggak nyangka lo. Iya. Terus udah kayak gini. Terus gini. Jadi sekarang gue jadi kayak lebih gara-gara kejadian lo, gue jadi hati-hati lo. Nih kayak Ma Vera nih, Ben gini gue bilang, Ma nggak usah dijelasin, mau ngapain sih dijelasin? Gue bilang yang tahu ceritanya kalau orang-orang lama kayak gue, lo tahu ceritanya. Ma Vera belum ada. Belum ada. Yang ada cuman gue, Ruben, Olga, satu lagi nggak mau sebut, dah berapa orang. Dan gue sudah tahu, udah gue diem. Iya. Makanya kalau gue cuma ngeliatnya gini doang. Ya mungkin kita nggak disatuin di dunia, tapi nanti kan Tuhan punya cerita lain. Iya kan? Nggak bisa Bun, makanya nih dalam pengalaman hidup gue sampai gue tutup 2024 kemarin. Ternyata lebih gue baru ingat. Setelah gue ingat ya, ini setelah gue ingat, biar aja orangnya tahu maksud gue ini. Memang itu kenyataan. Ingat nggak waktu kau sama si Olga sama Ruben, gue waktu itu gue lagi main sinetron, gue lagi main film di MD. Terus gue bilang sama Olga hari ini kayaknya film emak diputar deh. Episode keberapa mak nggak tahu nih. Ya udah kita sekarang pergi ke gue Ruben ada yang gue ikut syuting sama lo komedi. Di situ kan dia cemberutin gue.
Di situ baru kelihatan auranya Ruben. Padahal gue nggak dibayar loh. Gue cuma ikut-ikutan aja. Gue pingin tahu yang namanya peran ngelucu. Dan gue bilang sama si Ivan, gue pingin dia peran kayak gitu. Lu mau nih, Ivan? Kan ada di situ ya. Dia cemberut nengok gue diamin aja langsung. Di situ baru kelihatan mukanya. Di situ udah beda auranya. Di situ gue udah bisa gue tebak, kok lain banget nih orang auranya. Dia bukan seperti kayak ngedukung, tapi seperti kayak gue orang lama ya. Lu masih belasan tahun, gue udah 29 tahun di situ Ruben. Jadi gue udah tahu mimik muka orang yang nggak seneng sama gue tuh, gue udah bisa baca. Lu sama Olga itu tulus berteman sama gue tahu itu. Tapi kadang-kadang kan memang kadang-kadang namanya kalian masih muda, wajar kalau gue marahin. Lu kalau lu lagi kelewatan manja, kelewatan kadang-kadang kan gue maki lu kan. Siapa yang nggak gue maki di rumah itu? Lu sama Olga udah kayak anak gue sendiri. Nggak ada takutnya gue. Iya kan? Jadi ibarat kata gue sayang sama lu, gue sayang sama Olga. Jadi gue tahu ini orang tulus sama gue. Kan gue cuma dekat sama kalian berdua. Yang lainnya kan gue nggak terlalu dekat. Siapa yang dekat sama gue? Kecuali di luar dari Betran, keluar dari Ria Sehan. Oh enggak, Betran tuh orang beda. yang bantuin gue sama Olga dulu. Nah, itu beda. Dia manusia baik. Kan mereka lain semua, itu udah beda. Mereka datang, kita ngelucu. Gue jalan bukan sama kalian aja, gue jalan sama Betran, gue jalan sama Sera Sehan. Kan gue jalan sama semuanya. Kemana-mana ke mall. Rian Sehan. Hah? Rian Sehan yang peranakan Arab. Zaman rambut dia masih modern sampo clear. Iya, dia bintang iklan clear. Kan gue jalan sama dia orang, kalau misalnya tiba-tiba di rumah nih Ruben sama Olga lagi syuting bareng nih, kan gue sendirian di rumah, tiba-tiba si Sera Sehan datang tuh, Bun, Ruben sama Olga mana? Nggak tahu, lagi syuting mungkin. Terus Bunda ngapain? Nggak tahu, nggak les sendiri aja nih. Nggak bosan Bunda? Ya bosan sih, tapi mau kemana? Ya udah ikut kita jalan Krimbak, jalan ngider ke mall, jalan ke Salon apa dulu ya? Dulu salon apa tuh yang dekat rusun ya? Iya, jadi ke rusun ya. Udah. Jadi sebenarnya dari zaman dulu juga nggak bukan jalan sama Ruben Olga doang, sama si Betran juga sering jalan, Ria Sehan juga sering jalan, sama Abi juga sering jalan, Abi Anika. Jadi mereka ini memang sopan-sopan, nggak ada kurang ajarnya, nggak ada kurang ajar. Olga, Ruben, Ria Sehan, Betran, Abi, itu gak ada yang kurang ajar sama gue, jujur. Dari kemana-kemana selalu sopan. Bunda udah makan, Bunda Ruben mana? Ruben syuting. Olga mana? Olga syuting. Bunda ngapain? Ayo ikut kita Bunda daripada nganggur di rumah. Mereka suka ngajak Bunda jalan. Iyalah. Indra Brukman Bunda ketemunya waktu itu di disco lah, kita lagi ada acara. Dulu tuh bintang-bintang, ya maksudnya dulu yang ngebantuin tuh. COD Bun ya, COD juga sering itu sama Afi. Mereka sering datang sama si ini, sama si apa tuh, suami mantannya Dewi Persik, siapa namanya? Siapa? Yang mantan Dewi Persik? Aldi Thohir. Aldi Tahir. Gue jadi salah itu. Pakai rantai, udah pakai rantai ala metal ala kayak preman Blok M, dia modelnya pakai rambutnya keriting. Iya kan? Itu kan celulutan kan, kayak preman glodok modelnya. Kayak blonong glodok. Gayanya kayak preman yang pakai baju nanti singlet, pakai celana jean, tiba-tiba pakai rantai lah, gaya-gaya metal ya Allah Tuhan. Yang bener gaya cuman Ruben. Udah Ruben, Betran, Ria Sehan sama Abi. Itu aja yang bener. Satu lagi kakak yang kita manggil Kak Adi ya. Siapa gitu. Yang pakai mobil hitam.
Ya itu doang yang bener gayanya. Kalau Olga manja gayanya kan selebor. Ya sama si Ari Thohir Aldi Thohir itu. Itu kan ya Bukan, ya. slang gayanya kayak gaya apa bronong blok M yang nongkrong di bus-bus. Di sana jam berapa, Bun? Jam berapa sekarang? Udah jam setengah 4, udah hampir jam 4. Jam 4 pagi. Nah, ini Bunda kayaknya mau makan lah Ruben. Heeh. Ya udah deh. Nah, makan deh. Ya udah Iya. deh. Bye sayang. Bye, Bun. Yo. Bye. Bye.